Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GNH pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk pagi ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Engkau telah memperkenankan kami untuk bangun pada pagi hari ini menyambut hari Tuhan yang baru. Kami rindu untuk semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau menuntun kami, memimpin kami untuk menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu kami ingin rindu mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Berkati setiap kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah isi hati Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 116 ayat yang ke-8. Sebab Engkau telah melepaskan aku dari maut, mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Bacaan yang kedua dari Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tema untuk pada pagi hari ini, sentuhan iman yang mengubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berada di titik di mana semua usaha terasa sia-sia? Sudah mencoba segalanya, tapi keadaan tetap tidak berubah. Mungkin bukan soal penyakit fisik, bisa jadi luka hati, masalah keluarga, kelelahan batin, atau dosa yang terus menjerat. Kita cari pertolongan ke sana ke sini, kepada orang lain, mengandalkan uang yang kita miliki, atau dengan logika kita sendiri. Tapi tetap saja, jiwa ini kosong dan lemah. Hari ini kita mau belajar dari dua orang dalam Alkitab, yaitu Raja Daud dalam Mazmur 116 dan seorang perempuan dalam Lukas 8. Keduanya sama-sama mengalami keputusasaan, tapi juga sama-sama mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Daud berkata, sebab Engkau telah melepaskan aku dari maut, dan mataku dari air mata, dan kakiku dari tersandung. Saudara-saudari, kalimat ini tidak lahir dari kehidupan yang mulus Raja Daud. Daud pernah dikejar, dia pernah dikhianati, bahkan nyaris mati. Namun di tengah semuanya itu ia berkata dengan keyakinan, Engkau telah melepaskan aku. Daud tahu satu hal, pertolongan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, tapi dari Tuhan yang setia. Lihatlah urutannya, dia dilepaskan dari maut, dari air mata, dari tersandung. Itu artinya Tuhan tidak hanya menyelamatkan tubuh dari kematian, tetapi juga jiwa dari kesedihan dan langkah dari kejatuhan. Tuhan bukan hanya memberi nafas hidup, tetapi juga memberi arah baru dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat perempuan dalam Injil Lukas. Sudah 12 tahun ia menderita pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang sebentar. Mungkin semua tabungannya habis untuk berobat. Mungkin harapannya juga perlahan habis. Dan menurut hukum Yahudi, perempuan ini dianggap najis. Artinya orang-orang tidak mau dekat dengannya, ia terisolasi sendirian dan malu. Tetapi ada satu hal yang tidak hilang, imannya.
Ia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman seperti ini luar biasa. Ia tidak menunggu Tuhan Yesus untuk menoleh kepadanya. Ia tidak menunggu dipanggil atau disapa. Ia sendiri yang melangkah, menembus kerumunan. Ia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga kuasa Tuhan mengalir. Penyakit yang 12 tahun tidak sembuh-sembuh berhenti dalam sekejap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kita mempunyai suatu kabel listrik yang panjang, tapi tidak pernah dicolok ke sumber listrik. Kabelnya bagus, mungkin mahal, tapi tidak ada daya. Begitu juga iman. Iman tanpa tindakan, tanpa kedekatan dengan Tuhan, mati. Sama seperti kabel tanpa arus. Tapi ketika perempuan itu menjamah Yesus, itulah momen ketika kabel itu tersambung dengan sumber kuasa. Arus ilahi mengalir dan hidupnya berubah. Iman sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, tapi menyentuh Yesus dengan hati yang percaya. Mazmur 116 ayat ke-8 itu adalah kesaksian Daud sesudah ditolong. Lukas 8 ayat 43 sampai 44 adalah kisah perempuan yang sedang mencari pertolongan. Tuhan yang sama yang menyembuhkan perempuan itu adalah Tuhan yang juga melepaskan Daud. Hari ini Tuhan yang sama juga mau melepaskan kita dari maut, keadaan yang membuat kita kehilangan hidup sejati, dari air mata, dari kesedihan yang mendalam, dari tersandung, dosa dan keputusan yang keliru yang menjatuhkan kita. Perempuan itu datang kepada Yesus dengan luka, tapi pulang dengan kesembuhan dan kesaksian. Daud berseru dalam lembah maut, tapi akhirnya bernyanyi dengan sukacita. Mungkin kita hari ini ada dengan hati yang luka, dengan pergumulan yang panjang, dengan air mata yang mungkin tak terlihat orang lain. Tapi jangan menyerah. Tuhan yang sama yang melepaskan Daud dan yang menyembuhkan perempuan itu sanggup menolong kita juga. Satu sentuhan iman, satu langkah percaya bisa menjadi titik balik dalam hidup kita. Tuhan yang dulu menyelamatkan masih bekerja hari ini. Tuhan Yesus menunggu. Apakah kita mau menjamahnya dengan sentuhan iman yang mengubahkan kita? Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk berani menjamah Tuhan. Karena kerinduan hati kami, karena keletihan yang kami miliki, mungkin pergumulan yang kami alami, atau kesedihan yang kami derita, atau kelemahan tubuh, atau apapun yang membuat kami terpuruk. Kami memberanikan diri, kami menjamah jubah-Mu Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami dengan sentuhan iman yang kami miliki. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sama ketika Daud dilepaskan dari maut. Demikian juga perempuan yang disembuhkan dari pendarahan 12 tahun. Engkau telah memulihkan kami saat ini. Engkau memberikan kami hidup yang baru. Engkau mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini yang menguatkan hati kami. Berilah kuasa kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami rindu penyertaan Tuhan,
pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam segala pergumulan yang kami miliki dalam Jemaat Galang Ningyang, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan jemaat-Mu yang miliki tentang pengurusan PTSL tanah, tentang terkait hal-hal yang lainnya. Mungkin ada yang memiliki perasaan dalam bermasyarakat tidak enak karena hal-hal tertentu, atau hubungan antar saudara yang tidak baik. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulihkan keadaan jemaat-Mu, sehingga kami semua tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus kategorial, pesamuan adat, pengurus pesamuan adat, Tuhan menyertai memberkati kami semua, sehingga kami boleh tetap taat dan setia melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.